Ini ada pertanyaan dari Ibu Tia kepada Prof. Abu Bakar dan juga Prof. Supancana. Bu Tia menyampaikan seperti ini. Selamat sore Prof. Abu Bakar dan juga Prof. Supancana. Terima kasih atas insightful materi yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tia Pengestu. Saya izin bertanya. Bagaimana arah Indonesia terhadap AI governance? Sebab sejauh ini Indonesia masih belum siap baik secara otoriti maupun aturan pemerintah. Adakah framework atau model aturan yang kiranya Indonesia bisa terapkan dalam waktu dekat? Dan yang kedua, mengenai perlindungan data pribadi untuk minor, adakah pengaturan untuk itu di Indonesia? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin silakan Prof. Supancana atau Prof. Bakar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tia ini. Baik, terima kasih Bu Tia atas pertanyaannya. Ya, tentang pembentukan supervisory authority atau lembaga perlindungan data pribadi, saya minggu lalu dan 2 minggu lalu, 2 minggu lalu saya bertemu dengan tenaga ahli utama dari kantor staf presiden, menanyakan tentang tindak lanjut finalisasi PP dan Perpres, ya, PP terkait dengan pelindungan data pribadi dan Perpres yang terkait dengan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi. Kenapa saya tanyakan itu? Karena 7 Mei 2024, kantor staf presiden menginisiasi satu stakeholders meeting, apakah institusi-institusi pemerintah, kemudian juga private sectors, kemudian asosiasi seperti kita, kemudian juga ahli-ahli di bidang cyber security dan lain sebagainya. Dan pada saat itu sebetulnya disepakati bahwa PP dan Perpres itu harusnya selesai di bulan Agustus 2024. Ya. Tetapi sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang PDP di 17 Oktober 2024, itu semua belum selesai. Saya menanyakan pada mereka, apakah kantor staf presiden masih ingin meneruskan itu, ya. Dan mereka mengharapkan Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia mengirimkan surat kepada kantor staf presiden mengenai tindak lanjut dari pembentukan supervisory authority dan penyelesaian PP dan Perpres yang terkait. Yang kedua, minggu lalu saya mengkonsultasikannya dengan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, menanyakan hal yang sama. Saya mendapatkan penjelasan bahwa sekarang di Komdigi mereka sedang diminta untuk bisa menyelesaikan 2 peraturan. Satu peraturan yang terkait dengan pembatasan usia anak-anak untuk mengakses media sosial, yang mungkin diharapkan selesai di minggu ini. Dan yang kedua, menyelesaikan peraturan presiden tentang AI yang sudah menjadi janji daripada menteri yang baru yang akan diselesaikan pada bulan April 2025. Ya. Itu perkembangan yang ada, ya. Saya juga mendapatkan informasi dari Komdigi bahwa mereka sedang menghadapi internal issue yang terkait dengan penyelesaian PP dan Perpres yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Internal isunya adalah karena terjadi reorganisasi di dalam Kementerian Komdigi, di mana Dirjen Aptika itu dibagi menjadi 3 dirjen. Dan urusan finalisasi ini nanti akan ada di Dirjen Pengawasan Ruang Digital. Ya. Jadi saya rasa memang kita perlu melakukan percepatan. Dan saya juga sedang mengarrange satu pertemuan dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara untuk bagaimana pengaturan ini disegerakan. Karena ini menyangkut satu PP sebagai peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang PDP, dan yang kedua menyangkut peraturan presiden, dan dalam konteks peraturan perundang-undangannya, di situ ada peran yang sangat kuat daripada Kementerian Sekretaris Negara.
Kemudian terkait dengan pengaturan etika, ini banyak hal yang berkembang ya. Pada waktu summit di Paris kemarin, Amerika Serikat mengkritisi aturan yang terlalu kuat dari EU AI Act 2024 yang dianggap oleh Amerika Serikat itu akan menghambat perkembangan daripada artificial intelligence. Dan kemudian Presiden Macron sebagai respons terhadap permintaan daripada Amerika Serikat itu mengatakan bahwa mereka akan mencoba lebih fleksibel. Dan memang di EU memang ada dorongan untuk melakukan deregulasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks finalisasi aturan nasional tentang AI, kita mungkin kalau saya berpendapat secara pribadi, kita tidak dalam posisi memilih antara mana yang lebih baik aturan dalam bentuk etika yang sudah ada di Surat Edaran nomor 3 tahun 2024 itu, atau dalam bentuk regulasi yang sifatnya binding. Ya. Saya cenderung mengatakan bahwa dua pendekatan, baik ethical approach maupun pendekatan legal approach itu sama-sama penting. Ya. Ethical approach tanpa legal approach akan bermasalah dari sisi penerapan sanksi dan lain sebagainya, penegak enforcement. Tetapi sebaliknya, penerapan legal approach tanpa pendekatan etis ini mungkin tidak menjadi kaku dan tidak fleksibel. Padahal kita seharusnya mendorong apa yang disebut dengan self-regulatory process ya, dalam pembentukan norma-norma yang terkait dengan artificial intelligence yang sangat berkembang ini. Jadi, tapi apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Abu Bakar Munir, kita coba melakukan benchmarking, baik aturan yang sifatnya global, aturan yang sifatnya regional, praktek negara-negara, guidelines yang berlaku, cases yang berkembang, gitu ya, untuk kemudian mengambil common elements-nya, dan dari common elements itu kemudian kita merumuskan ketentuan minimalnya. Jadi itu mungkin adalah beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan sambil kita menunggu secara berbarengan penyelesaian 3 aturan yang menurut kita sangat penting ini. Dari saya mungkin demikian terlebih dahulu. Mungkin Terima kasih, Profesor Prof. ingin menambahkan sesuatu. Silakan, Prof. Terima kasih Bu Dewi dan Prof. Pancana. Ada persoalan mengenai minor ya ataupun anak-anak yang ditanyakan tadi. Sebenarnya di dalam Undang-Undang PDP itu terdapat beberapa peruntukan bagi menjaga privasi khususnya data anak-anak, dan peraturannya agak simple, yaitu sekiranya data controller ingin mengumpulkan data, proses data anak-anak, ibu bapa ataupun penjaganya harus memberikan kebenaran, ya. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat baik, dan itu adalah common feature kalau kita lihat di undang-undang PDP di seluruh dunia ada itu. Cuma persoalannya ialah implementasi, bagaimana peruntukan itu bisa dioperationalize oleh perusahaan-perusahaan ataupun data controller, dan bagaimana mereka harus patuh kepada peraturan mengenai pengumpulan data anak-anak ini. Jadi implementasi dan operationalisasi yang mungkin menjadi masalah, karena kita lihat bahawa kerajaan Australia ya telah mengambil tindakan yang agak drastik, ya, tidak membenarkan social media pada ataupun anak-anak mendapat akses kepada social media, ya, kerana dikatakan bahawa ada risiko ataupun ada risk yang bisa ditanggung oleh anak-anak ini sekiranya mereka terus-menerus mendapat akses kepada konten-konten dalam social media. Ya,
Dan ini juga sedang dipertimbangkan di beberapa negara, ya. Persoalan mengenai mendekat anak-anak daripada mendapat akses kepada social media. Dalam konteks PDP memang ada peraturan, saya katakan, tapi implementasi dan bagaimana ia di-operationalize ataupun sama ada ini bisa dilakukan secara praktikal, ya, mendapatkan konsen daripada penjaga dalam keadaan-keadaan tertentu sangat sukar, especially dalam keadaan online environment. Baik, terima kasih Prof. Oke, untuk selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Bapak Mugi. Ini pertanyaannya ada 2. 1, bagaimana jika data training dipakai oleh suatu model AI ternyata ada isu di sisi konsen subjek yang keberatan datanya dipakai atau mungkin bahkan ditarik atau minta dihapus? Apakah berarti model tersebut tidak bisa dipakai mengingat sangat besarnya cost untuk melakukan remodeling ulang? Bagaimana sebaiknya jalan tengah penyelesaiannya? Dan yang kedua, terkait dengan fenomena harvest now, decrypt later, terkait dengan privacy, apakah kasusnya bisa berlaku surut? Mengingat data tersebut misalkan di decrypt 10-20 tahun kemudian saat era quantum computing. Silakan Prof. Ya, kalau kita mengikut secara strict, ya, peruntukan dalam PDP di Indonesia, di Malaysia, dan di mana saja, sebelum kita memproses data pribadi seseorang, perkara yang sangat penting ialah konsen harus diperolehi. Dan regardless of the purpose, termasuklah sekiranya untuk membangunkan AI sistem dan segalanya, ya. Persoalannya again ataupun sekali lagi ialah mengenai practicality ataupun soal bagaimana secara praktis konsen ini bisa diperolehi, ya. Kita tahu bahawa chatbot yang kita gunakan sekarang ini, DeepSeek ataupun ChatGPT, sebenarnya memang beroperasi ataupun menggunakan data dan termasuk data pribadi yang telah dikumpulkan untuk sistem itu bisa beroperasi. Dan kita tidak pernah ketahui bahawa ataupun tidak pernah mendapat ataupun dihubungi untuk mendapatkan konsen bagi data kita dikumpulkan, ya. Ada satu bukan projek, ada suatu persoalan baru-baru ini, sebuah perusahaan di China juga ingin membangunkan AI dan mereka meminta data yang dikumpulkan di Arab Saudi, ya, di Kingdom of Arab Saudi untuk dibawa ke negara China. Ini contoh-contoh yang praktikal yang saya hadapi, dan mereka ingin mendapatkan pandangan daripada saya sama ada mereka bisa ambil data itu daripada Arab Saudi, dibawa ke China untuk mereka gunakan bagi membangunkan AI sistem. Ya, mungkin selepas DeepSeek ada lagi mungkin AI daripada negara China, ya. Jadi persoalan-persoalan ini, ya, dari segi undang-undangnya, secara teorinya, daripada textbooks-nya memang ada, tapi dari segi praktikalnya bagaimana, ya, konsen diberikan dan diperolehi daripada data subjek untuk pemrosesan bagi pembangunan sesuatu AI sistem sangat sukar. Kita juga mengundang Bapak Dedi dan Pak Nasri, mungkin ada yang memberikan tanggapan terkait pertanyaan ini. Ya, saya coba memberikan tanggapan tadi berkaitan dengan Harvest Now Decrypt Letter, ya. Jadi Yes. kan itu berkaitan dengan kebocoran data, ya, akun, ya, di Ya. mana biasanya data yang bocor itu adalah penggunaan password gitu, ya. Yang mungkin password itu di-hash ketika mungkin untuk mendecrypt atau membalikannya kembali kan tidak bisa, ya. Tapi tadi akan bisa tadi ya 20 tahun, apalagi nanti akan ada teknologi komputer kuantum yang memang bisa mempercepat lagi untuk membalikan apa yang sudah di encrypt tersebut atau di hashing tersebut. Jadi
Jadi tetap itu bisa ketika memang ada data yang bersifatnya rahasia tadi ya, bersifat rahasia tetap itu bisa masuk terhadap sebuah pelanggaran privasi yang ada. Jadi kita tetap tadi ada banyak kontrol-kontrol gitu ya, ada banyak kontrol-kontrol untuk bisa memitigasi hal tersebut. Misalnya tadi hashing-nya, kontrol mitigasinya adalah tadi ketika memang password-nya bisa di-decrypt ya, mitigasi kontrolnya kita di mana kita ada kontrol untuk melakukan changes password atau changes secret key dan lain sebagainya, seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kalau Pak Nasri mungkin ada yang mau disampaikan tanggapannya? Mungkin berkaitan dengan concern ya, pengalaman kita bahwa di awal-awal kemarin memang kita beresin dulu tuh semua concern. Kebetulan salah satu customer kita punya sampai jutaan customer ya, dan pada saat menyampaikan concern kita sudah state untuk digunakan apa aja gitu, sehingga ya mudah-mudahan ini masih bisa di recover dengan concern ya. Karena memang kalau once kita investasi terhadap model itu memang mahal. Tapi sebelum itu yang kita lakukan dulu beresin semua concern sampai kita menyiapkan yang namanya customer management platform gitu untuk cover ini gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sharing Bu Dewi. Baik, terima kasih atas tambahannya Bapak Dedi dan Pak Nasri. Karena keterbatasan waktu nih Bapak-Bapak, walaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, terpaksa kita harus mengakhiri webinar kali ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, asosiasi, para peserta free webinar hari ini, dan juga kepada Cinder Law Firm yang merupakan law firm pertama di Indonesia yang mempunyai expertise di bidang data proteksi.